Terima kasih dan selamat datang di kuliah umum ini dengan topik rekayasa cerdas dan subtopik sistem pemrosesan sinyal. Dan juga kita bicara tentang rekayasa masa depan. Saya menyampaikan terima kasih sudah bergabung dalam kuliah ini. Saya mendapat kesempatannya untuk sharing apa yang menjadi passion sejak kecil, rekayasa atau keinsinyuran atau engineering. Sedikit perkenalan, saya lahir dan menghabiskan masa kecil di Tomohon, sebuah kota yang indah di kaki Gunung Lokon dan Mahawu di Sulawesi Utara. Ibu saya itu seorang guru ya, yang berasal dari Garut, Jawa Barat, menasehati saya, "Nak, kalau sudah besar kamu jadi insinyur." Dan sekolah terbaik untuk menjadi insinyur ada di Bandung. Maka di tahun 1981 saya mendaftar dan diterima di Institut Teknologi Bandung untuk mulai mempelajari ilmu rekayasa. On the way untuk menjadi insinyur. Apa yang saya temukan, ternyata ilmu rekayasa itu sangat menarik, luas, dan penting ya. Apa itu rekayasa? Dari segi bahasa, reka itu mereka ya, menyusun, mencari akal, memikirkan, membayangkan, menduga-duga, sedangkan yasa itu membangun atau membuat. Jadi rekayasa itu artinya merancang dan membangun. Secara sederhana saya merumuskan dalam 4 ciri rekayasa ya, 4 ciri rekayasa ya. Satu, rekayasa itu menerapkan ilmu pengetahuan secara kreatif. Kedua, kreatif dalam hal menghasilkan rancang bangun. Ketiga, rancang bangun ini mampu mengerahkan kekuatan alam yang ada di lingkungannya secara aman dan terkendali. Dan keempat, bisa bekerja memecahkan masalah manusia yang penting dan berharga. Jadi rekayasawan itu problem solver yang lengkap. Dia harus berilmu, kreatif, menangani power, safety, tahu apa yang penting, tahu apa yang bernilai tinggi. Asik itu. Tapi jujur ya, tahun pertama di ITB saya sebetulnya bingung. Ternyata tidak ada yang namanya sekolah insinyur. Adanya teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro. Jadi dalam hati saya bertanya apa bedanya dan saya harus memilih yang mana. Belakangan saya sadar ternyata ilmu rekayasa itu berkembang. Memang dia mulai dari monodisiplin ilmu tadi yang saya sebut tadi, lalu menuju ke objek rancang bangun atau bidang pekerjaan seperti teknik industri, tambang, minyak, dan sebagainya ya. Dan sekarang ini semakin multidisiplin, seperti biologi, biomedik, bahkan sosial, politik, ekonomi, dan keuangan. Dan masih akan banyak lagi. Tapi semua ini memiliki kesamaan ya. Sama-sama ilmu rekayasa, jadi memiliki 4 ciri rekayasa yang saya sebut tadi itu. Jadi saya ingin membuat intisari ya, atau esensi abstraksi dari ilmu rekayasa yang mendasari semua dan menyajikan hasilnya ini hari ini dalam kuliah umum ini. Kuliah ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama menjelaskan rekayasa dasar berdisiplin ilmu tunggal. Bagian kedua mengembangkan rekayasa dasar ini menjadi rekayasa lanjut atau rekayasa cerdas dengan memperkenalkan rekayasa sistem, khususnya sistem pemrosesan sinyal. Adanya abstraksi dan virtualisasi rancang bangun memungkinkan rekayasa cerdas. Bagian ketiga, memperkenalkan konsep baru rekayasa multidisiplin dengan model abstraksi sistem apa yang saya sebut PSKV ya, produk, layanan, pengetahuan, dan nilai. Kemudian bagian keempat, menawarkan suatu visi ke depan ilmu rekayasa yang memanggil rekayasawan untuk memecahkan masalah kemanusiaan di abad ke-21.
Nah, prinsip-prinsip rekayasa ini diharapkan memampukan rekayasawan untuk memecahkan masalah-masalah yang penting dan menarik dan menantang tersebut ya. Harapan saya juga kuliah ini dapat ikut memasyarakatkan ilmu rekayasa dan menggugah generasi muda untuk memilih menekuni ilmu rekayasa menjadi rekayasawan.